Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Syafori Widiani, Magister of Science, spesialis dermatologi, venerologi, estetika, adalah staf pengajar tetap di Departemen Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Sebelumnya dinamakan Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Saya menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Selanjutnya saya menempuh magister dan program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Video ini disusun sebagai bagian dari rangkaian proses sertifikasi dosen. Pada video ini saya membimbing 5 orang mahasiswa kepaniteraan atau dokter muda di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan rasio bahwa 1 orang pembimbing klinik membimbing maksimal 5 orang dokter muda. Bimbingan yang diberikan pada video ini adalah bagaimana seorang calon dokter umum dapat melakukan penegakan diagnosis penyakit kulit secara baik, runut, dan benar. Penegakan diagnosis penyakit jaringan kulit adalah tidak berdasarkan etiologi atau penyebab, namun berdasarkan gejala klinis yang ditemui pada pasien. Salah contoh kasusnya adalah pasien yang datang ke poli pagi ini dengan keluhan bercak merah dan bintil berair, yang merupakan penyakit kompetensi mutlak seorang dokter umum atau kompetensi 4A. Bercak merah dapat merupakan penyakit infeksi maupun non-infeksi pada jaringan kulit. Beberapa contoh penyakit infeksi adalah tinea corporis yang disebabkan oleh jamur, morbus Hansen atau kusta yang disebabkan oleh bakteri, maupun penyakit non-infeksi seperti psoriasis vulgaris yang merupakan penyakit autoimun. Dalam pendekatan diagnosis, seorang calon dokter umum berlatih melakukan pendekatan dengan cara fundamental 4 dan secret 7. Selain itu, kami juga membahas penyakit kulit dengan gejala klinis bintil berair atau pelenting yang sering ditemukan dan merupakan kompetensi mutlak dokter umum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yuk, selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sehat? Ya, tadi pagi kita sudah menemukan beberapa penyakit kulit ya saat kita tadi adik-adik bedside teaching saat saya periksa pasien di poli. Nah sekarang kita bahas, tadi kita sebagian sudah bedside teaching, kita bahas apa sih bagaimana sih kita bisa menegakkan diagnosis yang tepat dengan urutan yang tepat, dengan konsep-konsep berpikir yang baik untuk penyakit kulit. Baik ya, ini kita mulai ya. Tadi ada penyakit yang infeksi nggak? Ada dong. Apa ya tadi? Ada beberapa ya, ada 9 apa? Apa tadi? Salah satunya tadi ada morbus Hansen ya. Oh ya kusta. Apalagi tadi? Terus tadi ada impetigo juga dong. Impetigo ya. Impetigo penyebabnya apa? Virus atau apa? Bakteri dong. Bakteri ya, baik. Nanti jawabnya satu-satu kali ya, biar tidak ini ya, oke. Nah ini benar tadi, nih sekarang ya kita akan sampai bahwa penyakit kulit itu disebabkan macam-macam ya. Ada yang disebabkan oleh nih ya, ada yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan parasit. Ini yang infeksi ya. Yang tidak infeksi bisa berupa eksim atau nama lainnya adalah apa dek? Dermatitis ya. Boleh nanti angkat tangan dulu ya siapa yang mau merespon. Autoimun, endogen, genodermatosis ya. Ini dia apa? Dek, siapa mau angkat tangan? Masih ingat? Staphylococcus dong. Staphylococcus aureus. Gram positif. Penyebabnya salah satu menyebabkan penyakit apa? Impetigo dong.
Impetigolosa. Tepuk tangan tuh semangatnya. Ya, baik. Kalau ini ada yang mau? Raise your hand first, oke? Apa ini? Kumannya? Streptococcus gram-negatif. Gram negatif, ya. Baik, ya. Ini ada yang tahu? Ini apa? Ini virus jamur. Salah satu contoh penyakitnya, angkat tangan dulu. Ini apa? Favoris deh. Setuju? Tepuk tangan. Yuk, baik ya. Next, yuk. Oke, next ya. Kita ke bawah. Ini tadi betul. Ini macam-macam ya. Ini penyebabnya penyakit skabies. Ini pedikulosis ya, atau kutu pada macam-macam ya, rambut. Ini demodex, bisa pada wajah ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke suatu kasus ya. Boleh? Yuk baca ya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poli dengan keluhan bercak merah. Nih, kita ingat kita harus anamnesis terlebih dahulu. Anamnesis kita menyangkut apa? Fundamental 4, yaitu riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, atau riwayat kebiasaan pribadi. Riwayat penyakit sekarang kita juga harus menelusuri bagaimanakah lokasinya, di manakah lokasinya, bagaimana onsetnya, kapankah onsetnya, bagaimana kualitas, kuantitas, kronologis, faktor pemberat, faktor peringan, dan tinjauan sistem. Ya, ini salah satu contoh dari pasien kita tadi. Ya, semuanya sama-sama bercak merah. Bedanya apa? Kalau yang A itu kan dia bercak merah tapi ada sedikit peninggian, di mana itu menunjukkan ke penyakit morbus Hansen atau gimana? Iya, peninggian. Yang lain ada tanggapan? Itu menambahkan tuh kalau yang B itu dia bisa dilihat kalau misalnya ada central healing dan ada batasnya agak tegas dok, itu bisa ciri khas dari tinnitus. Ya, ada lagi yang menanggapi untuk yang ini? Ya. Kalau yang C itu dia kelihatan ada bercak merahnya, terus disertai dengan adanya kayak skoma kasar yang tebal dok. Ini tuh seperti psoriasis yang mana itu tuh penyakit autoimun. Ya, tepuk tangan buat semangatnya. Ya. Jadi benar, ini sebetulnya bercak merah ini dia mirip ya. Jadi kita sebetulnya sebagai dokter kita harus terlebih dahulu melakukan anamnesis. Ayo nih saya mau tanya nih. Tadi ini memang benar. Tadi pasien didiagnosis sebagai kusta. Yang ini jamur tinea corporis ya. Yang ini adalah psoriasis ya. Nah, sekarang kalau ini misalnya kusta ya. Kalau misalnya kusta, saya mulai dari anamnesis ya. Anamnesis apa yang kira-kira didapatkan oleh pasiennya yang penting? Ya, siapa yang duluan nih? Siapa tadi yang duluan? Ya, kamu. Biasanya pasiennya ada merasakan di lesinya itu ada kayak tebas dok, kayak nggak ada kerasa. Ya, betul. Satu, apalagi? Terus kayak untuk ekstremitasnya itu kayak kurang karena dari lesinya. Apanya yang kurang? Pergerakan dari jarinya tuh kurang beban karena kan Ototnya kurang, ini kekuatannya berkurang. Benar, bagus. Apalagi? Mas Kevin, Mbak, nih, lihat nih. Kalau itu juga di keluarganya mungkin ada juga kayak punya keluhan yang sama dengan pasien.
Iya, benar. Apalagi ini kambuh-kambuhan atau tidak? Pada kusta kambuh-kambuhan tidak? Kita bisa ada yang kamu-kamu bisa. Oh iya, masa? Tidak diobatin loh pasiennya? Ya baik, tentunya tidak ya, dia selalu bilang, dok, jadi anamnesis kita adalah, Bapak, Ibu, apakah penyakit ini kambuh-kambuhan? Biasanya pasien jawab, tidak dok, untuk kusta tidak kambuh-kambuhan. Hal ini berbeda dengan autoimun psoriasis, dia kambuh-kambuhan, even diobatin dengan tepat ya. Dengan tepat dia akan kambuh, suatu kali kambuh. Kalau diobatin sudah tepat ya, ini tepat ya, dia akan tidak kambuh lagi. Kalau yang ini tadi apa, jamur ya? Ya. Kambuh nggak? Kenapa ya? Tidak kambuh dong. Kalau udah diobatin Iya, prinsipnya dia tidak kambuh ya. Kalau ini diobati dengan baik, dia reda, bisa timbul kembali. Itulah nama autoimun. Bila infeksi apapun, mau jamur, mau bakteri, kalau kita sudah mengobati dengan tepat, dia tidak kambuh lagi ya. Jadi untuk yang infeksi itu, dia kalau tidak diobatin, dia kambuh-kambuhan itu maksudnya lesinya ada, menghilang, lesinya ada, menghilang. Ini dia tidak menghilang ya. Baik. Nih ya, coba saya kembali lagi. Ini fundamental force, saya akan jelaskan saja terlebih dahulu ya. Ini memang tadi pasien datang sudah setahun ini, pertama kali setahun yang lalu timbul bercak merah, kemudian dia melebar ya. Di keluarga tidak ada, cuma pasien udah mulai merasa kok memegangnya kurang ya. Kita melakukan tadi sudah sensibilitas, ternyata pasiennya tidak kurang rasa ya, kurang rasa sehingga kita mencurigai ini suatu kusta ya. Tadi kita sudah BTA, hasilnya positif. Nah ini adalah betul kusta. Jadi di anamnesis kita tekankan, yang penting ini adalah baal. Bagaimana dengan jamur? Ingat, ketika ada kecurigaan suatu penyakit yang terkait dengan infeksi, kita jangan lupa terhadap anamnesis, host, agent, environment-nya. Sekarang saya mau kembalikan ke adik-adik. Kira-kira anamnesis untuk kusta itu, kita pindah ya, tadi kusta sudah selesai ya. Kita pindah ke jamur ya. Untuk jamur kira-kira anamnesis untuk hostnya apa ya? Ada yang tahu? Dokter ini? Ya. Imunitasnya ya dok, mungkin dia ada HIV atau ada ya. diabetes, gitu ya, dok. Betul. Jadi kalau untuk tinea kita ini bercak merahnya ini jamur apa enggak ya? Jangan-jangan jamur nih. Kita kembalikan konsep bahwa ketika kita ingin melakukan anamnesis suatu penyakit, jangan lupa host, agent, environment-nya. Benar kata dokter muda Kevin bahwa untuk kita menelusuri apakah ini jamur atau tidak, apakah ada penyakit diabetes mellitus, apakah ada penyakit imunokompromis seperti HIV. Tepuk tangan, good. Kemudian apa lagi contoh untuk agentnya? Ada yang mau? Nih, ada nilainya. Agent kira-kira untuk jamur agentnya apa sih yang kita perlu tanyakan? Masih ingatkah bahwa sifat dari penyebab tinea ada zoofilik, antropofilik, dan biofilik. Nah, pertanyaannya apa nih untuk agentnya? Kira-kira? Mungkin bisa ditanyakan apakah si pasiennya ini punya peliharaan kayak kucing atau anjing
Ya, kucing anjingnya emang kenapa? Di mananya jamurnya? Kalau di bulu-bulu di rambutnya anjing. Oh benar ya, benar. Tepuk tangan lagi. Nah, kalau environmentnya gimana? Misal jamur, bisa Triana coba. Nih saya curiga pasiennya nih jamur nih. Dari lingkungan rumahnya. Lingkungan rumahnya, gimana lingkungan rumahnya? Lingkungan rumahnya sering dibersihkan atau tidak, pembersihannya gimana? Iya, ada lagi? Izin menambahkan dokter, untuk environmentnya mungkin bisa ditanyakan kayak pasiennya ini sering beraktivitas di tempat yang panas gitu yang memicu keringat banyak sehingga lebih lembab, karena kalau lembab itu bisa bikin memicu pertumbuhan si jamur. Iya betul. Ada mau nambah lagi mungkin? Dokter muda Feby, Dokter Ale? Juga hygiene pasiennya dok, mandinya berapa kali, Iya. pakaiannya ketat apa enggak, pakaiannya menyerap keringat apa enggak. Ya, ya baik. Tepuk tangan. Jadi ini memang setiap kali infeksi kita coba satu, ya berdiri ya satu, biar semangat satu, hostnya, agentnya, environmentnya, bagus ya. Nah ini tadi jangan lupakan ya. Nah kita sekarang masuklah ke suatu konsep bahwa ingat, diagnosis penyakit kulit tidak berdasarkan etiologi, tapi berdasarkan gejala klinis ya. Ini tadi kita lihat nih ya. Ini ya bercak merah, sama-sama bercak merah tapi berbeda. Yang satu bakteri Mycobacterium leprae penyebabnya, yang ini adalah jamur penyebabnya adalah non-dermatophyta genusnya dermatophyta, benar. Dermatophyta jamurnya Ada 3. apa aja? Trichophyton, Epidermophyton, sama Microsporum. Tepuk tangan. Yang untuk kulit aja apa genusnya? Yang untuk kulit, tiga-tiganya bisa. Kalau untuk rambut? Untuk rambut, Microsporum sama Epidermophyton. Ya, rambut. Rambut berarti yang Microsporum sama Dan ya, kalau kuku, tunjuk tangan kuku. Microsporum sama Epidermophyton. Ya, nilaimu bagus sudah 100. Nggak ada sepeda ya. Oke. Nah, ini saya mau menyampaikan saja tadi bahwa penyakit kulit nanti kalau besok kita lihat pasien lagi di poli, ingat-ingat ya bahwa penyakit kulit itu ada infeksi dan non-infeksi. Non-infeksi itu bisa eksim atau dermatitis, kemudian bisa endogen, bisa autoimun atau genodermatosis. Nah, itu sindrom Matenberg. Nih, ini saya mau tanya, ini adalah penyakit ya. Saya mau tanya sekarang, di antara semuanya ini kan kesamaannya adalah mirip-mirip ya. Yang ini penyebabnya adalah virus. Apakah semua virus? Tidak. Angkat tangan. Yang ini virus bukan? Virusnya apa? Varicella zoster. Varicella zoster. Baik, ini Molluscum contagiosum. penyebabnya Virus. pox virus. Yang ini Herpes. ya herpes simplex, virus tipe berapa? 1. Ya, yang ini Itu bakteri. bakterinya apa? Staphylococcus aureus. Ya, baik. Oke, next yuk. Next ini adalah kusta ya, sama-sama reaksi ini BB dengan reaksi reversal. Ini sama nih. Ini jamur atau bukan? Bisa nggak pityriasis alba? Bisa. Yang ini? Vesicolor. Yang ini? Ya, yang itu? Bagus. Nah, ini? Furunkel. Yang ini? Bawahnya karbunkel. Yang ini? Impetigo. Ini sama ya.
sekarang saya ingin kita, nah siapa yang bersedia maju? 2 orang. Ayo, 2 orang, ayo maju, yuk. Flow aja, flow. Berdiri, yuk. Ayo, dapat tambahan nilai. Ayo, dapat tambahan nilai. Ayo, ini serius. Berdiri, yuk. Ya, oke. Ya, satu lagi siapa? Efloresensi. Nah, kamu pilih nih, sini. Ayo, sini. Ya, kamu mau pilih yang mana? Ladies first. Efloresensi. Boleh juga yang di sini. Ya, ini ya. Apa ini? Coba tunjukkan sama temannya. Oke, boleh kamu presentasi, silahkan. Untuk kasus yang ini, efloresensinya itu pada Tunjukkan ke kita yuk, boleh? Ya. pada regio, ini seperti ini regio. Ya, X ya. Pada regio X tampak plak eritem, bentuk tidak soliter, multiple, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, Ya, bagus. ukurannya itu numular, miliar dan numular. Lalu di atasnya tampak squama halus dan terdapat central healing dan dengan tepi yang meninggi. Yeay. Nah, sekarang ada mau nambahin temennya? Kamu mau nambahin mungkin? Dok, kalau menurut saya dia lesinya dia bukan multiple ya, menurut saya ini lebih ke soliter ya. Yeay, ya. Ada yang setuju? Siapa yang setuju soliter? Siapa yang setuju multiple? Ya, oke ya. Tepuk tangan buat semangatnya. Sekarang dokter muda Kevin, kamu mau pilih apa nih? Coba ya, Dok. Nah, coba yang ini ya, Dok. Ya, boleh. Ya. Untuk yang atas ini pada regio ini baru ya. Ya, regio X ya. Ya, Boleh. regio X ya. Regio X tampak plak eritem soliter, ukuran plakat, berbatas tidak tegas. Terus di atasnya terdapat pustul multiple, ukurannya miliar lentikuler dengan central necrosis. Yeay, tepuk tangan. Sekarang terakhir. Ayo maju adik, yuk semua. Maju. Yang sudah, terima kasih. Nah, sekarang kita ini ada hadiah yang penting nih. Boleh pilih salah satu. Yuk, kamu shoot nih. Mau apa? Om Pimpa dulu, yang mana nih? Yuk, Om Pimpa bertiga. Belum Pimpa dulu, nanti yang Nah, kamu menang nih. Yuk shoot. Yang kalah nanti yang milih. Oke. Kali dong. Yang kalah siapa? Nah, sekarang kamu ambil nih. Kamu sambil merem. Ya. Oh, udah. Ya, oke. Kamu presentasi nih sekarang sama teman-temannya. Yuk lihat. Yuk, lihat. Yang mana suka kamu? Yang kamu paling mudah. Ini buat tambahan nilai. Ini tadi udah ya, Dok. Iya, boleh. Berarti tampak pada regio X tampak plak eritem soliter dengan batasnya tidak tegas, ukurannya Ayo, Pak. Miliar, lentikuler, numular atau plakat? plakat, Dok. Yeay, oke. Terus batas tidak tegas. Terus bentuknya irregular. Ya.
Diagnosisnya apa? Kustanus. Ya, modus Hansen tipe Tipe yang DB dong. ya, oke, tepuk tangan, silahkan kembali ke tempat ya. Baik. Seneng nggak belajar kayak gini? Seneng. Lebih senang teori atau gambar? Gambar. Ya, nanti kita perbanyak gambar karena hakikatnya dokter muda itu harus sering lihat-lihat kasus pada pasien ya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas responnya, bersedia dibimbing dan bareng-bareng kita membimbing ya, bareng-bareng kita bekerja sama untuk belajar. Effortnya saya tidak akan menjadi bagus hasilnya bila Anda tidak effort ya. Terima kasih. Yang saya tangkap adalah satu, kalian sudah mengerti konsep bahwa diagnosis kulit bukan berdasarkan penyebab atau etiologi, tapi berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian kalian sudah hebat dalam anamnesis bahwa yang penting satu, misalnya yang satu gatal, yang satu baal gitu. Oke, baik. Besok kita akan belajar tentang terapi ya, tata laksana. Mohon belajar tata laksana penyakit kulit infeksi dan non infeksi. Baik, saya cukupkan ya. Sudah ada yang izin mau tanya mungkin atau mau klarifikasi? Bertanya, klarifikasi, menambahkan, mengurangi? Mungkin? Ada yang nggak dimengerti? Coba, boleh? Dokter, saya Ya. ingin tanya dok. Saya kadang tuh suka bingung ya dok, cara bedain folikulitis sama herpes labialis dok. Waktu itu saya pernah ketemu. Oh ya, ini mungkin Ada nih. gambarnya? Ini ada gambarnya nih. Ini kebetulan ada gambarnya di bawah ya. Ini tadi. Nah, ini. Nah, Ini dok. ini adik-adik boleh ke depan yuk. Nih, boleh ke depan. Ini kan dia ada pustul, ada nanah. Folikulitis itu adalah infeksi pada folikel rambut, makanya folikulitis. Ini Anda lihat nih, folikulitis di sini. Namun lihat lagi keseluruhan di sini ada mana di sini nih ya. Di sini ini dia antara batas mukosa dan bibir ya. Di sini ada vesikel keruh miliar yang tersusun herpetiformis. Inilah yang herpes labialis ya. Ini juga bisa nih. Ini kan herpetiformis. Terapinya apa kalau herpes labialis? Asiklovir dokter. Ya, oke, good. Ya, tepuk tangan ya buat semangatnya. Kita ada yang mau nanya lagi mungkin? Ada yang nggak jelas tadi? Cukup? Cukup. Baik ya. Baik, tadi kita buka dalam doa, sekarang tutup dalam doa. Silahkan Mbak Alih, silahkan tutup dalam doa. Kita mau pulang kan? Tadi pagi sudah berdoa, kita sekarang mau pulang, kita berdoa kembali. Baik. Ya, amin. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sampai besok. Mari.